Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah misa syukur Pesta Pelindung Wilayah Rohani Santa Angela Merici akan segera kita mulai. Atas nama Pengurus Wilayah Rohani Santa Angela Merici menyampaikan selamat datang kepada kita semua. Yang pertama kepada Bapak Pastor Rekan Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta GPI, yang terkasih Pastor Rutianus Yantara Aper. Kedua, selamat datang kami sampaikan kepada Ketua KBK Stasi dan juga KIK Stasi, Ketua KIK Stasi. Selamat datang juga kepada Komsos dan kita semua umat wilayah rohani Santa Angela Merici dalam acara misa syukur Pesta Pelindung Wilayah Rohani ini. Ya Tuhan, pandang hamba-Mu yang sujud menyembah, penuh syukur kepadamu dan hati berserah, sembah dan bakti pujian kemuliaan-Mu seutuhnya terimalah, dan ampun-Mu limpahkanlah, berpalinglah kepada hamba-Mu, berpalinglah kepada hamba-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita terkumpul secara khusus di tempat ini untuk bersama-sama merayakan Pesta Pelindung. Jadi Pesta Pelindung Wilayah Rohani, bukan Pesta Wilayah Rohani. Pesta Wilayah Rohani yaitu berdirinya wilayah rohani. Tapi ini orang merayakan, memperingati akan pelindung dari wilayah rohani ini, di mana mereka mengambil Santa Angela Merici dalam liturgi gereja. Dia tidak memang dipestakan dalam liturgi gereja, tetapi dia adalah santa, dan santa ini diambil oleh wilayah rohani ini sebagai pesta pelindung. Tapi dalam liturgi gereja bisa bisa seperti hari biasa, sehingga tadi pakai biru, tapi karena ini pesta pelindung untuk wilayah rohani, maka kita bersyukur, bergembira. Ini adalah misa votif, yaitu sesuai kebutuhan dari umat. Misa votif yaitu misa yang tidak diatur di dalam liturgi gereja, tetapi karena kebutuhan umat, misalnya akan pesta pelindung dan sebagainya. Nah, itu agar supaya orang tahu apa yang menjadi secara singkat dan apa yang menjadi ciri khas dari pelindung Anda, yang semoga ciri khas dan apa yang dibuat oleh Santa Angela bisa menjadi kekuatan bagi wilayah rohani, dan juga bahwa wilayah rohani itu suruh ambil Angela Merici, semoga semangat kehidupan gereja mereka diwarnai dengan semangat apa yang dibuat oleh Santa Angela. Jadi kalau nak mampu cari lain, cari Santo Awok. Jadi itu, sehingga memang untuk pelindung bisa berubah-ubah, karena setengah mati menjadi ambil tuh Santo Awok semangat hidup. Nah, itu ya sehingga
orangnya tak sabaran-sabaran apa pelindung ke depan, dan ini diperhatikan sehingga saya ditugaskan coba misalnya pelindung dari wilayah rohani ini dilihat sejarahnya dan dilihat semangat kehidupan kekudusannya, yang barang siapa wilayah rohani atau stasi atau paroki mengambil nama apa santo atau santa, maka apa yang terjadi itu harus orang politik dan menjadi program untuk ke depan itu, sehingga ketika bila mana misalnya di paroki kita ada 21 wilayah rohani, maka ada 21 ciri khas keteladanan yang bisa disetarakan di tengah-tengah hidup kita, hidup gereja, dan di tengah-tengah hidup masyarakat. Nah, perlu ada banyak-banyak. Nah, saya tahu dan saya sudah baca, saya juga baca buku dan baca di internet yang menjadi ciri khas dari Santa Angela Merici, yaitu keperawanan. Bukan keperawanan nanti itu ibu-ibu, ya dulu orang Sunda, maksudnya keperawanan dalam hidup menggereja. Keperawanan sama dengan pastor yang mengucapkan kaul kemurnian atau keperawanan. Berarti keperawanan yaitu bahwa orang murni menjadi orang Katolik dan murni melaksanakan kehendak Tuhan. Itu ciri khas. Jadi mereka salah tangkap untuk saya pastor mengucapkan, saya berjanji untuk hidup perawan atau murni di hadapan Tuhan. Berarti murni untuk betul-betul setia kepada Tuhan dan murni untuk melayani umat. Itulah arti. Nah, begitu agak jelas. Maka apakah kemurniannya yang dia buat? Orang dengar bersama-sama dari riwayat singkat. Silakan ketua punya kewajiban untuk membaca itu. Sejarah atau riwayat dari Santa Angela Merici yang menjadi pelindung kita bersama. Angela Merici lahir di Desenzano, Picarda, Lombardia, Italia Utara pada tanggal 21 Maret 1474. Sepeninggal ibunya, Angela bersama kakaknya dipelihara oleh pamannya. Ketika itu Angela berumur 10 tahun. Bimbingan pamannya berhasil membentuk Angela dan kakaknya menjadi orang-orang yang patuh dan taat dalam agama. Sepeninggal kakaknya, Angela masuk ordo ketiga Santo Fransiskus. Kemudian ia kembali ke Desenzano setelah pamannya meninggal dunia pada tahun 1495. Di Desenzano ia mengalami suatu penglihatan di mana ia sedang mengajar agama kepada pemuda-pemudi. Penglihatannya ini memberi semangat baginya untuk mendirikan sebuah perkumpulan untuk para pemudi. Untuk maksud itu, ia mengumpulkan beberapa kawannya untuk mengajar anak-anak gadis, dan pada tahun 1516 Angela pindah ke Brescia dan mendirikan sebuah sekolah. Karya pendidikannya berkembang pesat dan disenangi oleh banyak orang. Banyak kaum wanita diajaknya untuk membantu dia dalam karya pendidikan itu. Bersama wanita-wanita ini, Angela mendirikan sebuah perkumpulan di bawah perlindungan Santa Ursula. Wanita-wanita yang menjadi anggota perkumpulannya dibiarkan tetap tinggal dengan keluarganya agar supaya mereka tetap berhubungan dengan dunia luar, dan hal ini dituntut dari mereka ialah kesediaan melaksanakan tugas-tugas dengan penuh
semangat. Pengesahan dari tata suci atas perkumpulan yang didirikan Angela tidak cepat diberi. Sambil menanti pengesahan Sri Paus, Angela berziarah ke Tanah Suci, ke Yerusalem. Dalam perjalanannya itu, ia mengalami kejadian pahit. Kedua matanya tiba-tiba menjadi buta. Namun peristiwa ini tidak mengendurkan semangatnya untuk mengunjungi Tanah Suci. Angela melanjutkan perjalanannya sambil menyerahkan diri sepenuhnya pada penyelenggaraan ilahi. Imannya dibalas Tuhan dengan suatu mujizat. Penglihatannya pulih kembali ketika kembali dari ziarah itu. Tempat ziarah itu tepat di tempat mana dia mengalami kebutaan. Kira-kira pada tahun 1533 datang lagi 12 orang wanita untuk membantu Angela dalam usaha pendidikan anak-anak miskin dan buta huruf. Mereka berpindah ke sebuah rumah dekat gereja Santa Afra di Brescia. Di sini ia mulai membentuk sebuah ordo baru yang disebutnya Ordo Ursulin. Sri Paus Paulus ketiga tahun 1534 sampai 1549 mengesahkan ordo ini, dan pada tanggal 25 November 1535 Angela sendiri diangkat menjadi pemimpin ordo hingga hari kematiannya pada tanggal 27 Januari 1540 di Brescia dekat Desenzano. Pada tanggal 30 April 1768 Sri Paus Clemens ke-13 tahun 1758 sampai 1769 menggelari Angela Beata atau yang berbahagia, dan kemudian digelari Santa pada tanggal 31 Mei tahun 1827 oleh Sri Paus Pius ke-7 tahun 1800 sampai 1823. Itulah riwayat singkat dari Santa Angela Merici yang menjadi pelindung kita bersama. Untuk itu agar supaya layak-layakan syukur kita, permohonan kita, mari kita mengakui akan segala kelemahan dan dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Puji syukur 347. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah
berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepada atas rahmat berkat yang Engkau berikan kepada kami, khususnya perlindungan yang Engkau berikan kepada umat-Mu yang mengambil pesta perlindungan, yakni Santa Angela Merici. Semoga semangat keperawanannya, yaitu menjaga kebenaran ajaran gereja dan juga menjaga kemudian dari gadis-gadis dalam kehidupan mereka untuk kemurnian mereka baik secara fisik maupun secara rohani. Dan kami mohon berkat, semoga semangat dari Santa Angela Merici ini berkembang dalam kehidupan umat-Mu, secara khusus wilayah rohani yang mengambil pesta perlindungan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan duduk dan mari sholat bersama-sama dengan sabda Tuhan. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, Kristus adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah dipanggil dapat menerima bagian yang kekal yang dijanjikan. Sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Kristus telah masuk ke dalam tempat kudus, bukan yang buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran dari tempat kudus yang sejati, tetapi ke dalam surga sendiri, untuk menghadap hadirat Allah demi kepentingan kita. Ia pun tidak berulang-ulang masuk untuk mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana Imam Agung setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus, mempersembahkan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab kalau demikian, Kristus harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang, ternyata pada akhir zaman ini, Ia hanya satu kali saja menyatakan diri untuk menghapuskan dosa lewat kurbannya. Manusia ditetapkan Allah untuk mati hanya satu kali, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bangkit berdiri untuk mendengarkan sabda Tuhan yang dikutip dari Injil Lukas bab 1 ayat 1 sampai 4, bab 4 ayat 14 sampai 21. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudari yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama, dari awal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dengan demikian engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar, yakni sesudah dicobai iblis di padang gurun dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Lalu tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ Ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan semua orang memuji Yesus. Yesus datang ke rumah-rumah ibadat. Yesus datang ke Nazaret tempat Dia dibesarkan. Menurut kebiasaannya, setiap hari Sabat Dia masuk ke rumah ibadat
lalu berdiri hendak membaca dari kitab suci. Kepada Yesus diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah ia membuka kitab itu, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah merapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan atau kerajaan Allah telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu ia duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepada Yesus. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Sengaja saya ambil bacaan, yaitu bacaan sebenarnya saya sedikit melihat supaya kurang tahu apa sebenarnya wilayah rohani. Wilayah rohani adalah kelompok umat dengan tujuan kelompok kelompok kecil gereja atau sel gereja, atau orang bilang kelompok basis, yaitu diharapkan bahwa mereka bisa bersekutu, persatuan dan kesatuan. Maka kalau ada wilayah rohani yang kacau balau, lebih baik bubarkan saja. Itu begitu. Mari kita lihat ketua setengah mati, mari dia mengharapkan persatuan dan kesatuan itu. Dengan tujuan yaitu apa? Supaya pewartaan sabda, yaitu ajaran gereja yang diajarkan oleh Yesus Kristus, yaitu baik Yesus perbuatan, Yesus kelakuan, Yesus teladan, dia sikap-sikap yang ditulis dalam kitab suci, dihayati oleh umat, masyarakat, dan kalau perlu seluruh dunia. Dan sekarang orang sultan yang menghayati ajaran Tuhan, kurang lebih 2 miliar manusia. Itu. Nah, kalau saya membahas itu konteks sebenarnya tujuan untuk persekutuan, yaitu persatuan dan melaksanakan apa yang dibuat. Tujuan Yesus datang ke dunia yaitu menyelamatkan orang, dan bahwa Yesus dikenal sebagai Mesias sehingga orang kagum. Dia katakan hari ini juga ketika dia diberikan kesempatan, karena ingat ketika Yesus dilantik oleh Allah bahwa ini adalah Tuhan Yesus, dia adalah anak Allah yang dikasihi, yaitu pada waktu pada saat pesta pembaptisan, yaitu di Sungai Yordan dia dibaptis, kemudian Roh Kudus datang. Kudus katakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Berkenan berarti akan membimbing, mendampingi, bahkan memberikan tugas. Nah, yang diberikan tugas oleh Allah kepada Yesus yaitu apa? Mau menyelamatkan orang-orang yang seperti yang dikatakan tadi, yang miskin, bukan cuma miskin doi, miskin pikiran, miskin hati, miskin. Mereka tuh mengerti. Kemarin pastor bilang, pastor mengucapkan kau kemiskinan. Mungkin pastor ada oto, pastor pakai baju gagah, pakai kacamata. Salah pastor mau pipa khotbah, pilih misa, baju robek-robek, robek di muka, bertobat. Pastor dapat mengucapkan kemiskinan. Siapa? Pastor, bukan itu arti kemiskinan. Kemiskinan yaitu Misalnya contoh,
Orang memakai segala apa yang ada kemampuan kita, kalau banyak doi syukur, kalau dia jadi pemimpin syukur, tetapi misi di hadapan Tuhan yaitu untuk melakukan semuanya supaya Tuhan dimuliakan dan sesama dimakmurkan, disejahterakan. Itu kemiskinan. Sehingga kita selalu bilang, kita perlu jadi kaya semua supaya banyak kolektif, supaya dekat pasal Indonesia kalau pasal Rewok maka umat nggak ada doi, mau apa? Mau bikin untuk pelakon, mau jadi itu orang yang berpuasa. Semoga ada orang yang puasa pandai-pandai semua seperti orang ke warung mungkin sampai saja satu mau puasa punya kemampuan untuk memimpin, mengarahkan, puasa dan mengarahkan, memimpin orang kepada kebenaran. Kecuali ketua bilang begini, maju tiap hari minggu orang ke Bangabo, itu sultan pemimpin. Itu. Nah, dan tujuan dari Yesus yaitu menyelamatkan orang, yaitu apa? Saya baca ulang supaya umat tahu bahwa orang kaget dia katakan bahwa apa yang ditugaskan oleh Tuhan, apa yang dinubuatkan sejak penciptaan sampai Yesus lahir, dia sobeki. Dan memang Yesus sudah bikin banyak hal, yaitu pertama apa? Dia menyembuhkan orang. Dia berkeliling, di mana ada orang sakit dia ketemu, dia sembuhkan, baik secara fisik maupun secara rohani. Dia menyembuhkan secara fisik, yaitu misalnya buta dia kasih ini, luka, lumpuh dia kasih diri. Orang banyak apa menyembuhkan apa secara rohani, yaitu apa? Orang-orang yang kafir yang tidak percaya kepada Tuhan bertobat dan mengikuti Tuhan. Itu menyembuhkan, bukan menyembuhkan saja secara fisik. Itu yang dikatakan. Dia bilang, hari ini juga sudah terjadi apa yang direncanakan, yang dibacakan dalam kitab apa yang perjanjian lama, yaitu apa? Memperhatikan orang-orang miskin, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang stres, orang-orang dan sebagainya. Dan satu peristiwa yang tidak bisa dilupakan dan terjadi di depan banyak orang, yaitu Yesus bisa menghidupkan orang mati, yaitu pemuda dari Nain dan mari kita belum sampai kasih, sebab berani kita dapat kasih hidup orang mati paling sebanyak pengikut kita. Kalau sudah banyak pengikut sudah menjadi sombong. Lebih baik jangan, karena kita masih manusia. Kalau Yesus dia so itu orang ikut dia Islam. Nah, tujuan dari wilayah rohani orang dipermandikan, berarti sudah menjadi anak-anak Allah seperti Kristus. Kita ada altar Kristus zaman sekarang ini di wilayah rohani ini. Menjadi pertanyaan, orang sudah beriman seperti bacaan pertama, apa orang dadeki? Nah, atau cuma wilayah rohani kumpul-kumpul saja, pokoknya ibadah pulang. Satu wilayah rohani akan disebut satu wilayah rohani, yaitu bahwa mereka melaksanakan apa yang Yesus buat dan dia perintahkan. Pergilah dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka supaya mereka selamat dalam kemiskinan. Nah, itu wilayah rohani. Baru-baru ini ada posisi. Wilayah rohani berbeda dulu. Hampir 55 juta ke atas. Sebenarnya ada orang miskin di wilayah rohani. Sebenarnya ada orang yang perlu bantu secara sosial. Pakai itu dua itu. Belum pas orang udah bilang ke apa itu. Kalau misalnya ada orang yang perlu dibantu, misalnya kasihan ada orang yang mau pipa obat karena ada doi, dia semua mengeluh karena nak kasih doi tiba-tiba mati. Kasih ngomong apa? Bisa menyelamatkan dia. Orang sakit. Asal betul-betul memang yang ada doi. Apa tuh kumpul-kumpul apa itu, kau cuma beli babi putar, ayam putar, orang putar. Itu menyembuhkan. Itu yang membuat sehingga Yesus dikenal.
suatu wilayah rohani akan sukses dan bergema. Kalau ada satu perkumpulan umat yang sekarang ini disebut wilayah rohani, kan tadi cuma 5 keluarga, berapa orang, mandorang masyarakat. Dan ingat umat, gereja Katolik Roma bisa sampai di Mapangan Barat ini, bahkan di wilayah ini, karena apa? Bukan karena pastor-pastor dulu banyak khotbah. Yang kali pastor khotbah bahasa Belanda yang tahu apa dia khotbah, tetapi dia melaksanakan yaitu karya seperti yang Yesus sama, memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan, mendampingi orang yang stres. Bahkan orang tahu persis ketika ini pastor-pastor Belanda datang minta bantuan dari orang-orang yang ada di Belanda dan sebagainya, bawa bantu. Bahkan ada orang-orang yang mampu di umat dia bilang donatur dari Awaro ya syukuran berapa hari tahu itu pastor ngewewenan mau tambah mau lanjut atau tidak, maka pada pemimpin itu tolong itu perhatikan, bukan soal ibadah. So itu kan pastor Andi pernah mengatakan bahwa ibadat bukan datang-datang berkumpul tiap minggu ibadah. Cerita program bagaimana membantu keluarga yang susah, bagaimana keluarga masih kumpul kebo supaya dia kalau perlu kasih bebas, misalnya karena mau catatan sipil susah, kasih bebas, kasih tunggu nampak, nggak perlu pesta desa itu bukan begitu. Mau kasih tadi putar, tanya bagaimana orang tuh mungkin baca nyanda dibantu supaya bisa ya kesulitan, bagaimana dibantu supaya bisa menyelesaikan permasalahan dalam keluarga. Itu tujuan, itu baru wilayah rohani. Ini kita dengar di wilayah rohani, semoga tidak jadi situ cuma bakal lagi siapa tuh mau jadi ketua wilayah rohani, siapa tuh mau jadi seksi ini, siapa apalagi mau pegang doi bendahara. Padahal tujuannya itu. Nah, sehingga itulah wilayah rohani, sehingga pastor bilang nantinya untuk menjadi pemimpin wilayah rohani yaitu siap membantu pastor atau gereja dalam pelayanan. Dia bobo-bobo, tahu baca, tahu itu dia minta pimpin. Nanti pastor kalau saat aduh pastor minta pimpin, nanti pastor itu datang pimpin. Yang penting bahwa siap untuk membantu. Jangan orang suka begini, jangan begitu. Nah itu, sehingga sebentar nanti ada dari Kepala Dewan akan menyatakan bahwa syarat menjadi pemimpin yaitu bahwa siap membantu pastor, punya waktu dan tenaga untuk melaksanakan tugas tanggung jawab itu. Yang kedua, pada syarat menjadi pemimpin yaitu apa? Tidak ada skandal. Misalnya orang pilih atau orang pastor rekomendasi Al-Quran aja jadi ada hubungan di sana ya. Nanti untuk umat lain misalnya, ada pimpinan gereja, pimpinan rohani tambah hubungan. Rekomendasi orang tiba-tiba tiap malam minum beberapa tarian, bahkan tiap malam dipukul di Kemenko dan DPA, tiap malam dia dibongkar ke rumah, kirim terbang atap terbang. Nah itu akan dari pendidik. Jadi semua disediakan tetapi siap itu kriteria yang menjadi pegangan, sehingga pastor mengatakan umat untuk memilih pimpinan tidak lagi dipilih oleh umat, nanti semua menjadi kelompok-kelompok, kita suka ini, kasih saja rekomendasi, mungkin minimal 3 kasih 100 nanti pastor atau tentukan, nanti dia melihat, nanti kalau dia pilih dia mau pandai siapnya, itu saja. Ya. Jadi jangan memaksakan, mesti Pak Waru lagi menjadi ketua wilayah rohani. Pastor itu kita mau pastor Pak Waru, pokoknya nanti di gereja sendiri banyak. Jadi itu sekarang prinsip kepemimpinan gereja. Yesus juga tidak dipilih pemilihan dalam memilih 12 rasul. Dia cuma Petrus, mari ngana, siap enggak?
ada tuh batola, aduh kita masih mau kubur tapi papa, mau kubur tapi ini, kita masih mau ini. Nah, 12 rasul DP panggil dong langsung tinggalkan, DP istri dong kasih tinggal, DP kekayaan orang itu Pak Yesus. Om jadi pemimpin lagi 12 rasul bukan mati sadar orang. Ada satu tergantung kaki di atas, ada yang putus kepala. Nah, setelah mati sekarang diagung-agungkan, ada di surga orang semua. Itu pemimpin. Saya juga jadi pemimpin pastor kita ya itu ketika ya dulu kita saya katakan kita jadi pemimpin. Dulu kita mau jadi pastor, bahkan kita disuruh cewek, mana ada yang bahiyo, kalau ada bahiyo paling sok kawin. Kenapa? Di Tuhan ketika kita tanya cewek, saya mau di masuk rumah, orang basudara, ya gagal lagi. Jadi semua basudara, jadi maka ada kena dalam basudara, kemudian ada yang dusu-dusu sampai tinggi di rumah, dapat usia dari orang tua. Itu jalan Tuhan, tapi pikir-pikir itu kan Tuhan. Siapa begitu? Sama dari situ. Dan banyak tuh sebelum beberapa dari nama itu apa istri ini banyak yang masuk ke situ. Siapa nak kayu pada dia? Nah itu siapa siapa? Cuma dia suatu perempuan kok apa itu? Itu cuma. Jadi bapak-bapak ibu satu pembinaan keluarga. Coba ingat baik-baik. Masih ada kesempatan untuk apa keluarga. Coba. Hari itu dijaga itu sekarang. Mak kita mau. Ini dapat itu dapat dia mau bagi ini belum dapat. Karena Tuhan sudah memberikan ini dalam pasangan. Sama dengan kita apa? Jadi itu. Dan terakhir, makasih banyak kepada umat. Ya sudah dengan segala pergumulan. Maka depan sebagai wilayah rohani, saya dan Pastor Adi akan coba menata bagaimana itu wilayah rohani. Apa terbentuknya wilayah rohani? Yaitu seperti yang saya katakan, anak-anak tidak perlu wilayah rohani, masuk gereja tiap hari minggu. Tapi wilayah rohani, yaitu tujuannya itu kebersamaan, supaya terjadi apa-apa gampang. Ada duka orang sama-sama, baku bantu, tenaga mau bikin sambungan dan sebagainya. Ada perkawinan orang. Yo, kita mengingatkan juga ketika ada duka, kewajiban pertama sebagai satu wilayah rohani adalah terdapatnya dulu ketika ada duka di satu kelompok, bapak-bapak dia datangnya dia minta isi untuk membantu. Itulah persatuan dalam wilayah rohani. Sekarang ketua wilayah rohani sepantar bikin sabua di duka, akhirnya cuma ketua wilayah rohani. Kalau Pak Waru ada begitu lebih baik dan bubar itu wilayah rohani ini, supaya nanti tidak jadi apa-apa dia sendiri yang begini. Itulah wilayah rohani. Sudah jadi pemimpin tidak susah. Kita kasih baru mulatian kor. Ini cuma Pak Waru latihan kor, contoh. Banyak anak itu sebelum begini Pak Pastor Andi. Sudah kalau terpilih ulang, bukan terpilih ditunjuk oleh Pastor Andi. Itu saja yang saya sampaikan. Dan semangat saya kira untuk pelindung kita sudah dengar tadi, yaitu ada dua, yaitu bahwa itu Angela itu mempertahankan kemurnian diri sebagai anak gadis dan anak-anak gadis. Jadi tolong pertahankan kemurnian diri, ya. Sebab banyak pengalaman ketika tidak murni lagi ketika menikah kacau balau. Mungkin kalian cuma nafsu pertahankan, ya anak-anak. Apalagi hidup ya, tapi kalau terlanjur karena lumba itu cepat selesaikan gitu. Ya, itu orang tua juga mesti jaga itu ya. Dulu orangnya ada apa itu memang masalah orang usir dari kampung. Nah, sekarang orang sudah apa-apa yang penting kan itu DP pasangan kasih apa-apaan sakit tuh masuk aja ke orang tua dulu nah, dan kedua kemurnian secara rohani, yaitu apa dia melaksanakan kehendak Tuhan. Itu saja dua hal yang bisa menjadi ciri khas dari wilayah rohani. Semoga demikian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Kasih mari kita panjatkan doa dan syukur kita kepada Tuhan, khususnya pada pesta pelindung wilayah rohani yaitu Santa Angela Merici. Tuhan, pilihlah akan pergumulan akan wilayah rohani ini. Semoga semangat, teladan, dan ajaran yang telah disampaikan, disebarkan oleh Santa Angela Merici dapat dihayati oleh umatmu yang ada di wilayah rohani, yaitu menjaga kemurnian diri secara fisik maupun menjaga kemurnian diri untuk melaksanakan kehendak Tuhan lewat karya-karya. Kami mohon semoga dua semangat ini bergema di tengah-tengah kehidupan umat yang ada di wilayah rohani ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan pilihlah akan syukur dari umat wilayah rohani ini yang hari ini merayakan pesta pelindung mereka. Kiranya Engkau menilik akan segala program rencana usaha mereka. Secara khusus sebentar mereka akan merekomendasikan beberapa orang untuk dijadikan sebagai pimpinan mereka, sebagai guru jemaat, guru dalam segala hal di dalam kehidupan wilayah rohani ini. Semoga mereka dapat merekomendasikan beberapa nama yang dapat membantu pastor dalam pelayanan karya pastoral di tengah-tengah umat di paroki ini, secara khusus di wilayah rohani ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kami berdoa juga untuk para pengurus di tengah umat yang sebentar lagi, tidak lama lagi akan menyelesaikan tugas tanggung jawab mereka. Didiklah dan karya pengorbanan mereka selama memimpin kurang lebih 3 tahun di wilayah rohani ini. Semoga Engkau membalasnya dengan rahmat dan berkat. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. juga ya Tuhan, pilihlah akan umat-Mu yang ada di wilayah rohani ini. Dengarkanlah doa-doa permohonan mereka. Mari kita hendak kita sampaikan dalam hati wujud doa permohonan syukur kita masing-masing. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kiranya juga Tuhan Engkau menilik akan kami semua, secara khusus keluarga yang kami kunjungi pada malam hari ini, yang menjadi tempat untuk beribadah dan mengadakan perayaan. Semoga Engkau memberkati keluarga ini, memberkati akan segala rencana usaha mereka hari ini dan selanjutnya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. demikianlah wujud doa permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersyukur lewat persembahyan. Puji syukur 377. Kami unjukkan kami serah
persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga sesuai ini dibawa dan dimuliakan dan keselamatan kita sesuai dengan Allah yang Marilah berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan suka duka kehidupan kami, khususnya suka duka kehidupan pengurus maupun anggota umat yang ada di wilayah Rohani Santa Angela Merinci, yang kami gabungkan dengan persembahan roti dan anggur yang kami siapkan di meja altar ini. Semoga berkenan dan rahmat keselamatan bagi kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. marilah menaikkan hati kepada Tuhan. Sudah kami Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Bahwa kami selalu dan manapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau telah menciptakan alam semesta dan mengatur silih bergantinya waktu. Engkau membentuk manusia menurut citramu dan menempatkan seluruh alam raya yang megah ke bawah kuasanya, agar selaku wakilmu ia mengatur alam semesta yang engkau ciptakan dan selalu memuji Dikau karena besarnya karya-karyamu dengan peran Kristus Tuhan kami. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memujimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Umat dulu saja supaya datang di sini, karena supaya umat fokus di sini. Sebab kalau berdiri ada perlu orang ke belakang, beda ke gereja. Mari kita ikuti doa syukur agung yang kedua dengan penuh hikmat. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu
Tuhan Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berkami kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Yesus dituntun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan kerjamu yang tersebar di seluruh bumi adalah Engkau yang pengakuannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Franciscus dan uskup kami Benediktus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami secara khusus para mantan pimpinan umat yang telah meninggal, dan juga anggota umat rohani yang sudah mendahului kita, yang sudah dipanggil oleh Tuhan untuk minta pertanggungjawaban. Semoga mereka sudah mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan. Dan ingat juga akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mengkelanya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan pun serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperdukan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat pesta pelindung. Mari kita berikan salam damai, salam hormat, salam hari ulang tahun. Salam damai. Salam damai, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam. Puji syukur 411. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihat dari Dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, Saya dapat Tuhan datang kepada saya, tetapi jangan saja maka saya akan sembuh. tubuh dan darah Kristus. Amin.
Puji syukur 423. Yesus tinggal di hatiku, aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku, dalam suka dalam duka. Yesus kau sahabatku. Salam tubuh yang mulia, salam darah yang berharga. Kau menghapus dosa dunia, dalam wafatmu disalib. Puji syukur datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Dikaulah penghiburku dan dikaulah penolongku. Hanya Dikau Yesus penolongku. Kau sahabat yang setia percaya aku padamu. Hanya Dikau Yesus sahabatku. Umat yang terkasih, mari kita satu doa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah hadir bersama kami dalam ibadat misa syukur dari umat Leirani Santa Angela Merici yang menjadi pelindung mereka. Terima kasih juga karena Engkau sudah kuatkan kami lewat sabda yang menguatkan kami untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu, meneladan akan Yesus Kristus yang sudah melaksanakan tugas tanggung jawab yang Kau berikan kepadanya berutusannya. Terima kasih juga bahwa untuk menjalani kehidupan kami hari ini dan selanjutnya, Engkau telah kuatkan kami lewat santapan rohani sebagai bekal kehidupan kami. Dan juga ya Tuhan, dan Engkau memberikan rahmat berkat kepada kami, khususnya kepada umat-Mu yang bersyukur merayakan akan peristiwa yang indah dalam kehidupan, memberikan mereka sebagai satu wilayah rohani. Semoga berkat-Mu turun atas kami, umat-Mu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, misa sudah selesai. Silakan duduk langsung dengan acara berikutnya.